Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi komprehensif atau contoh soal beserta cara-cara penyelesaiannya. Tugas dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Berikut cara-cara penyelesaiannya. Baiklah, masuk ke contoh soal. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta rupiah, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta rupiah. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali dapatlah 1 miliar rupiah. Ini didapat dari soal. Dan nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta. Dapatlah hasil jumlahnya 800 juta rupiah. Ini juga dapatnya dari soal. Jadi, untuk mencari nilai diferensial antara nilai wajar dan nilai buku, nilai akuisisi tadi dikurangi dengan nilai buku aset bersih PT Satria, yaitu 1 miliar rupiah dikurangi dengan 800 juta rupiah. Dapatlah nilai wajarnya 200 juta rupiah. Selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Persediaan diferensialnya 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwillnya 50 juta. Berikut ini neraca saldo per 31 Desember 2015. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ada informasi tambahan. ini dibutuhkan saat kita membuat jurnal. Membantu kita untuk membuat jurnal. Yaitu 1. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. 2. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta rupiah. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. 5. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta rupiah. Dan yang terakhir, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta rupiah. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta rupiah dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusunkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Selanjutnya, prosedur consolidation tahun 2015.
Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah berikut. Jurnalnya 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria pada kas senilai 800 juta rupiah. Ini didapat dari angka 800 juta ini didapat dari soal tadi, yang dimana saham PT Satria 1 Januari 2015 pada harga 800 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria dengan nominal 320 juta. Angka 320 juta didapat dari 400 juta dikali 80%, dapatlah 320 juta. Yang 400 juta itu dari informasi tambahan yang nomor 1. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dikalikan dengan 80%. 80% itu dari pembelian saham senilai 80%. Selanjutnya, mencatat bagian PT Pandawa atas dividen, yaitu jurnalnya kas pada investasi pada PT Satria senilai 80 juta. 80 juta didapat dari 100 juta dikali dengan 80%. Angka 100 juta didapat dari informasi tambahan yang nomor 1 dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta rupiah. Ini per tahunnya 500.000 per 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta ini didapat dari 25 juta ditambah dengan 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Jurnal 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 30 juta rupiah. Selanjutnya mencatat amortisasi diferensial 30 juta dikali dengan 80%, karena dia dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa dan dikalikan dengan 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta rupiah. 150 juta ini dapat dari 400 juta dikurang dengan 250 juta sampai akhir tahun 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dapat angka 90 juta ini dari 150 juta dikalikan dengan 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut. 31 Desember 2015, jurnal bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai dengan 90 juta. Kenapa 90 juta? Karena yang belum terrealisasi adalah senilai 90 juta. Dapat 90 juta ini dari 150 juta dikalikan dengan 60%. 60% ini didapat dari sebelum terrealisasinya 60%, kan yang baru terjual 40%, jadi masih ada 60% lagi. Makanya 150 juta dikalikan dengan 60%, dapatlah 90 juta.
Selanjutnya, atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta ini dapat dari 200 juta dikurangi dengan 80 juta. Dapat nominal 80 juta ini dari informasi tambahan. Nomor 3. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Makanya di situ dapatlah keuntungan sebesar 120 juta sampai akhir 2015. Seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat PT Pandawa. Nominal itu didapat dari 120 juta dikali dengan 80%. 120 juta ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh PT Satria di atas. Selanjutnya, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 650 juta dikurangi dengan 625 juta. Ini didapat dari informasi tambahan tadi yang nomor 5. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa 31 Desember 2015. Jurnal bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 150 juta ini diperoleh dari 240 juta dikurangi dengan 90 juta. Harga jual tersebut adalah 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria senilai 8 juta. Mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Didapat dari 10 juta dikali 80%. Nominal di atas didapat dari informasi tambahan nomor 6. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria. Akuisisi senilai 800 juta. Ini didapat dari ilustrasi yang di awal. Akuisisi 800 juta. Laba bersih 320 juta. Ini dapat dari 400 juta dikalikan dengan 80%, dapatlah 320 juta. Kerugian belum terrealisasi senilai 8 juta. Ini adalah kerugian penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Bisa teman lihat bagian atas. Dan dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, dan keuntungan belum terrealisasi senilai 25 juta. Ini bisa teman-teman lihat dari jurnal-jurnal sebelumnya. Dapatlah nominal dari penjumlahan dan pengurangan dari akuisisi laba bersih dan kerugian belum terrealisasi. Selanjutnya bagian laba atas PT Satria.
amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, dan keuntungan belum terrealisasi 25 juta. Dan laba bersihnya itu 320 juta, dan kerugian belum terrealisasi 8 juta. Total hasil penjumlahan dan pengurangan adalah 93 juta. Selanjutnya, Jurnal Eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Tabel perhitungan jurnal eliminasi. Isi kolomnya itu PT Pandawa, kepemilikannya 80%, kepemilikan non Pandawa adalah 20%, saham biasa dan saldo laba. Bisa teman lihat sendiri nominalnya. Selanjutnya, Jurnal Eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen pada PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Ini juga bisa teman-teman lihat. Ini dapat dari neraca saldo. Ini dapat dari tabel sebelumnya. Selanjutnya, berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Nama kolomnya PT Pandawa 80% ditambah dengan kepemilikan non 20%, persediaan tanah ditambah bangunan ditambah akumulasi penyusutan ditambah goodwill. Saldo awal PT Pandawa senilai 160 juta. Ini didapat dari 800 juta dikali 80%, dapatlah hasilnya 640 juta. Dan 800 juta dikurangi dengan 640 juta tadi, dapatlah hasilnya 160 juta. Kalau kepemilikan non 20% ini didapat dari 200 juta dikali 20%, dapatlah 40 juta. Persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akuntansi penyusutan 5 juta, dan goodwill 50 juta. Amortisasinya 24 juta, 6 juta, 25 juta ini didapat dari jurnal sebelumnya. Jadi saldo awalnya jadi PT Pandawa menjadi 136 juta. Ini karena dikurangi saldo awal dikurangi amortisasi. Dan kepemilikan non 34 juta, hasil pengurangan 40 juta dikurang 6 juta, persediaan 0, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, dan goodwill 50 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Ini adalah diferensial yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta. Ini juga didapat dari hasil yang telah dicari sebelumnya. Bisa dilihat dari jurnal-jurnal sebelumnya. Selanjutnya, persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan.
Penjualan senilai 400 juta, beban pokok penjualannya 310 juta dan persediaan 90 juta. Selanjutnya, sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan penjualan senilai 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta dan persediaan 120 juta. Selanjutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnalnya, pendapatan sewa pada beban sewa 26 juta. Ini dapat dari informasi tambahan. Dan utang usaha pada piutang usaha senilai 26 juta juga. Selanjutnya, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah senilai 25 juta. Ini juga didapat dari informasi tambahan tadi. Nama-nama akun jurnal ini didapat emang sudah ketentuannya. Setiap ada penjelasannya seperti ini, pasti nama jurnalnya ini. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah peralatan pada kerugian penjualan peralatan akumulasi penyusutan. Peralatan senilai 100 juta, kerugian 10 juta, dan akumulasi penyusutan 90 juta. Selanjutnya kertas kerja konsolidasian 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Di sini ada nama akun dari PT Pandawa, PT Satria, jurnal eliminasi debit kredit konsolidasian. Di sini nama-nama akun ini ada tidak dilihat dari neraca saldo sebelumnya dan nominalnya. Ini didapat dari neraca saldo sebelumnya dan jurnal yang telah kita buat sebelumnya, nominalnya dimasukkan ke sini semua, bisa teman-teman lihat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman lebih gampang untuk memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.